Hey guys and gals, penasaran dengan teknologi kecil yang bikin dampak besar? Kita akan bahas nanomaterial, bahan super kecil yang bisa mengubah banyak aspek kehidupan kita. Dari teknologi hingga kesehatan, let's dive into it. Cuma di Beniso ID. Oke, jadi apa sih nanomaterial itu? Sederhananya, nanomaterial adalah material yang ukurannya sangat kecil, biasanya di bawah 100 nanometer. Gimana kecilnya? Bayangin, 1 nanometer itu adalah 1/1 miliar meter. Itu lebih kecil dari diameter rambut manusia. Nah, yang menarik dari nanomaterial adalah bahwa pada skala ini, material bisa punya sifat-sifat yang sangat beda dari ukuran normalnya. Misalnya, sebuah logam yang biasanya keras bisa jadi fleksibel, atau material biasa bisa berubah jadi sangat kuat dan tahan panas. Kecil-kecil, tapi punya kemampuan super. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis nanomaterial yang udah banyak diteliti. Ada beberapa jenis nanomaterial yang paling terkenal. Salah satunya adalah nanopartikel, yang seperti namanya adalah partikel kecil dengan berbagai bentuk. Biasanya nanopartikel digunakan di berbagai aplikasi medis dan elektronik. Kemudian ada nanowire atau kabel nano. Bentuknya panjang dan tipis, sering dipakai di teknologi elektronik dan sensor. Nanowire memungkinkan kita membuat perangkat elektronik yang lebih kecil dan efisien. Yang paling terkenal mungkin adalah karbon nanotube. Ini adalah tabung kecil yang terbuat dari karbon dan dikenal sebagai salah satu bahan paling kuat yang pernah ditemukan. Meskipun kecil, karbon nanotube punya kekuatan yang luar biasa dan ringan, sehingga cocok untuk digunakan dalam teknologi pesawat ruang angkasa atau bahkan kendaraan masa depan. Lalu, gimana sih nanomaterial ini digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, di dunia teknologi, nanomaterial dipakai dalam pembuatan layar ponsel yang lebih tahan gores dan baterai yang lebih efisien. Dalam medis, nanomaterial digunakan untuk mendeteksi dan mengobati penyakit. Misalnya, nanopartikel bisa digunakan untuk menghantarkan obat langsung ke sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Jadi lebih efektif dan minim efek samping. Nggak cuma itu, nanomaterial juga bisa membantu di bidang lingkungan. Mereka bisa digunakan untuk membuat filter air yang lebih efektif, bahkan bisa mengubah air kotor jadi air bersih. Selain itu, nanomaterial juga bisa digunakan dalam energi, seperti di panel surya, untuk menangkap lebih banyak sinar matahari dan meningkatkan efisiensi energi. Tapi seperti teknologi lainnya, penggunaan nanomaterial juga punya tantangan dan risiko. Meski punya potensi besar, ada kekhawatiran tentang efek kesehatan dan lingkungan. Karena ukurannya yang sangat kecil, nanopartikel bisa masuk ke tubuh manusia dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Ini masih jadi topik penelitian lebih lanjut. Selain itu, produksi nanomaterial yang massal juga perlu dipikirkan ulang. Bagaimana cara kita memproduksi dan membuang material ini tanpa merusak lingkungan? Karena nanomaterial bisa sangat reaktif. Mereka mungkin berdampak pada ekosistem jika tidak dikelola dengan baik. Meski begitu, para ilmuwan sangat optimis bahwa nanomaterial adalah masa depan teknologi. Di masa depan, kita mungkin akan melihat nanomaterial di mana-mana, dari pakaian pintar yang bisa menyesuaikan suhu tubuh, hingga mobil yang lebih ringan dan hemat energi. Kita juga mungkin akan melihat nanobots, robot nano yang bisa masuk ke tubuh manusia untuk memperbaiki jaringan yang rusak atau melawan penyakit dari dalam tubuh. Teknologi nanomaterial ini memang masih berkembang, tapi nggak bisa dipungkiri, potensi mereka untuk mengubah dunia sangat besar. Jadi, siap-siap. Mungkin dalam 10-20 tahun ke depan, hidup kita bakal semakin dipenuhi teknologi nano. Gimana? Seru kan ngebahas tentang nanomaterial? Kalau kamu suka konten teknologi kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu biar kita bisa belajar bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.